Halo, kembali lagi dengan saya Bayu. Kali ini saya rekamannya malam-malam nih. Jadi kita ngobrol santai aja. Gak usah terlalu serius bahasanya, tapi cepet serius bahasanya. Cuman ngomongnya santai karena sudah malam, sudah rada ngantuk. Alah. Oke. Pada video kali ini saya akan menjelaskan, membahas mengenai naluri dasar, yakni eling lan waspada dan eling lan antusias. Lo ada dua. Ya, ini pengembangan, nah, modifikasi istilahnya alah. Oke. Jadi eling lan waspada ini disebut dengan mortido, sementara eling lan antusias ini disebut dengan libido. Nah, kalau lebih jelasnya dari video-video saya sebelumnya bagaimana mortido dan libido ini. Nah, cuman saya akan melakukan pendekatan kali ini dengan dari dua cabang ilmu, yakni dari pendekatan secara psikologi dan spiritual. Karena saya juga penggemar spiritual juga selain psikologi. Oke. Rujukannya kali ini saya nggak dari buku saya aja, tapi saya pakai buku ini dia. Buku karya Mas Damar Sasangka, penulis favorit saya. Oke. Judulnya Ilmu Jawa Kuno. Waduh. Jadi buku ini berdasarkan gubahan dari bukan gubahan karya gubahan dari Empu Siwamurti yang menulis Rontal Sangyang Tatswanana Nirmala Nawaruji. Nah, jadi buku ini dikombin dengan buku saya. Buku saya yang judul Mortido ini kecil ya, buku saya dibandingin bukunya Mas Damar ini ya. Oke, jadi ini pendekatan sekaligus ya bahwa sesungguhnya psikologi dan spiritual itu ya zaman dulu spiritual ya bahas psikologi juga sama aja. Zaman sekarang juga spiritual ya bahas psikologi ya bersinggungan dan ya memang sama aja gitu kan. Seperti itu. Nah, di buku Mas Damar ini terutama saya ambil mengenai cakra dasar ya. Pemahaman mengenai cakra dasar karena buku saya ini banyak membahas mengenai naluri dasar, dan naluri dasar itu kalau di spiritual di dunia percakraan itu disebutnya cakra dasar, paling dasar lah, paling awal gitu kan, paling bawah. Jadi saya sepakat deh sama Empu Siwamurti, penulis Rontal ini yang kemudian diterjemahkan, berusaha dijelaskan sama Mas Damar Sasangka ini. Empu Siwamurti ini hidupnya di abad ke-15, zaman kerajaan Majapahit. Ini udah lama banget ya. Oke. Beliau menyatakan bahwa cakra dasar itu awal pertama kali jalannya perjalanan spiritual itu harus dimulai dari cakra dasar, nggak bisa langsung ke langsung ke cakra mahkota atau cakra asna atau cakra jantung gitu. Harus semuanya dimulai dari cakra dasar, seperti itu. Jadi di Rontal ini dia menceritakan tentang Bima. Bima itu anak kedua dari Pandawa. Pandawa itu musuhnya Kurawa. Jadi pemirsa kalau ada yang menonton kisah Mahabharata, nah ini dari situ sebenarnya ilhamnya. Ilham Empu Siwamurti. Cuman beliau di buku ini menceritakan kisah tentang Bima ya. Perjalanan Bima untuk mencari Banyu Mahapawitra. Jadi itu air suci yang melambangkan kebahagiaan sejati. Seperti itu, simbol kebahagiaan sejati yang bisa juga dimaknai sebagai simbol pencerahan lah kalau di spiritual ya. Seperti itu. Nah, perjalanan ini harus melalui cakra dasar, dalam artian naluri dasar atau cakra dasar harus beres dulu. Seperti itu. Ditulis di buku ini bahwa tanpa pembersihan cakra dasar, maka Banyu Mahapawitra ini tidak mungkin bisa didapatkan. Nah, kira-kira demikian garis besar di buku ini.
Cuman kalau kita ngomong naluri dasar atau cakra dasar kurang seksi ya. kurang, karena yang seksi itu yang keren itu biasanya ngomong langsung cakra jantung lah minimal, atau asna atau mahkota, dan orang juga males ya ngomong naluri dasar, lebih suka ngomong kesadaran, alam sadar, atau high consciousness atau super consciousness lah, kayak gitu-gitulah. Jadi naluri dasar itu atau cakra dasar itu dianggap apa ya? Primitif lah, atau apa ya? Ya semua mudah dikuasai, atau ya hewaniah lah istilahnya, cuman makan, tidur, minum, kan gitu-gitu aja cakra dasar kan. Karena ngomongin naluri dasar cuman untuk tetap hidup lah, atau untuk bertahan hidup, seperti itu. Jadi istilahnya tidak memerlukan kemampuan berpikir yang high yang tinggi maksudnya. Seperti itu. Jadi kesannya kayak disingkirkan, padahal naluri dasar ini yang ada di alam bawah sadar ini, kalau di Freudian ya, atau di Freud itu ya penting banget ya. Maksudnya semua sumber masalah ya sumbernya dari alam bawah sadar, dan diawali dari naluri dasar atau cakra dasar ini. Ya meskipun pandangannya rada kurang seksi dan ada kutip kurang seksi, tapi realitanya Freud ini yang membahas alam bawah sadar ini itu berdasarkan penelitian dari Indiana University Bloomington, entah mungkin itu ya pelafalannya saya nggak tahu. Yang ditulis sama yang dikutip dari yang ditulis oleh media online Kompas tahun 2013, itu berdasarkan penelitian itu dari Indiana University Bloomington itu, bahwa Freud itu adalah tokoh berpengaruh nomor 2 di dunia. Freud ya, nomor satunya Karl Marx. Jadi nomor 1 Karl Marx, nomor 2 Freud. Nah, penelitiannya ini dia berdasarkan banyaknya kutipan dari teori-teorinya Freud yang dipakai oleh ilmuwan. Jadi kan kalau kita dalam makalah ilmiah ya, jadi kalau di dalam makalah ilmiah kan kita suka ngutip-ngutip, nah itu Freud itu nomor 2 yang paling sering dikutip, nomor satunya Karl Marx. Jadi kalau bilang nggak seksi atau naluri dasar nggak penting atau bagaimana, ya secara saintifik ya dipelajarin terus atau terus digunakan seperti itu. Jadi nggak bisa ya penting sekali menurut saya, dan para ilmuwan pun juga berpendapat demikian. Saya rasa ya buktinya ya dikutip terus sampai sekarang. Sedangkan sampai 2013 itu waktu diteliti dikutip terus. Jadi kalau ada kan di daftar pustaka, nah itu selalu ada Freud. Nah kalau di makalah ilmiah, dan ini bukan hanya di psikologi, maksudnya ini adalah penelitian lintas ilmu gitu. Jadi orang ekonomi ngutip Freud, orang apa ngutip Freud, nah kayak gitulah seperti itu. Jadi ini penelitian lintas ilmu, tokoh yang paling banyak dikutip satunya Karl Marx, nomor 2-nya Freud. Oke. Emang Freud emang luar biasa mendalam bawah sadarnya, meskipun banyak yang mengkritisi juga gitu. Lo ngapain sih ngomongin alam bawah sadar gitu kan? Ngomongin itu sadar atau kesadaran kayak gitu. Oke. Lanjut. Nah, yang menarik dari kita balik lagi ke cakra dasar ya. Tadi kita ngomongin nasib naluri dasar. Nah, salah satu keinginan saya kembali mengangkat pentingnya naluri dasar ya. Nah, kita kembali lagi ke cakra dasar di buku Rontal ini. Saya juga suka sekali sama buku Dhamma Sasangga ini. Selain mementingkan cakra dasar, karena juga dia menurut dia ini jalan spiritual menuju pencerahan lah, atau dibilang memperoleh banyu Mahapawitra ya, di situ tadi nulisnya. Itu tidak hanya melalui jalan kebijaksanaan, tapi juga melalui jalan pikiran, juga bisa melalui jalan pikiran. Jadi ceritanya begini, latar belakangnya nih ya. Pandawa itu kan simbol ya. Pandawa itu simbol dalam artian terdiri dari 5 orang. 1 Yudhistira, dari buku ini ya. 1 Yudhistira, 2 itu anak kedua itu Bima. Anak pertama itu Yudhistira, anak kedua itu Bima, dan anak ketiga itu Arjuna. Anak keempat dan kelima itu kembar, Nakula dan Sadewa. Nah, di ceritanya itu kalau Yudhistira itu
sosok yang bijaksana, gitu, kebijaksanaannya tinggi seperti itu. Dan yang kedua itu Bima ini simbolnya adalah simbol pikiran, atau dalam bahasa Sanskertanya itu kalau nggak salah manah namanya. Dan Arjuna ego. Kemudian Nakula Sadewa itu kalau di rontalnya disebut cita. Selain itu kalau saya pribadi dan beberapa saya bicara dengan tokoh-tokoh budayawan juga, Nakula dan Sadewa itu juga bisa disebut sebagai simbol dualitas dalam diri manusia. Seperti itu, mata dua, telinga dua, lubang hidung dua. Nah, itu ibaratnya simbol dualitas dalam dalam diri manusia. Jadi dari lengkaplah Pandawa itu mewakili tubuh kita ceritanya. Dimulai dari kebijaksanaan, kalau dalam bahasa Sanskertanya itu adalah budi. Kemudian Bima itu mana atau pikiran, Arjuna itu ego atau ahangkara, bahasa yang dirontal. Terus terakhir Nakula dan Sadewa itu cita atau ingatan, memori. Mereka di rontal nyebutnya seperti itu. Nah, yang menarik dari rontal ini adalah kalau selama ini untuk mencapai pencerahan itu harus melalui jalur kebijaksanaan atau kesadaran istilahnya ya. Nah, cuman rontal ini Empu Siwamurti ini berbicara dia melalui jalur pikiran atau mana atau Bima ya. Ini menarik ya, soalnya berlawanan dengan pendapat umumnya yang biasanya harus melalui kebijaksanaan atau kesadaran. Dan berani juga di buku ini Empu Siwamurti ini abad 15 loh ya. Mengatakan bahwa pencapaiannya Bima ini ternyata lebih tinggi daripada pencapaian Yudhistira dalam usahanya meraih Banyu Mahapawitra. Gitu ceritanya. Dalam artian ya pikiran itu lebih mampu untuk mencapai kebahagiaan sejati seperti itu katanya. Tapi ya jalan spiritual orang beda-beda seperti itu kan. Ya itulah yang menariknya dari gubahan Empu Siwamurti dalam rontal ini ya. Jadi ceritanya itu begini, cerita hubungannya Bima dengan Cakradasar ya. Jadi ceritanya Bima ini dikasih tugas sama Guru Drona. Guru Drona terkenal sekali kalau pemirsa yang nonton Kisah Mahabharata ya. Guru Drona itu dikasih tugas melukat Ida dan Pinggala, itu 2 ekor naga yang ada di Cakradasar ya. Guru Drona ini memberikan tugas karena Bima sedang mencari Banyu Mahapawitra. Kemudian dia nanya sama Guru Drona, habis itu dikasih tugas untuk ya udah kamu pergi ke sana, di situ ada 2 naga, kamu lukat gitu kan, kamu hadapin seperti itu kan. Nah, Ida dan Pinggala ini adalah kalau di Cakradasar ini disimbolkan sebagai simbol awal dari dualitas ya. Nah, kan awal dualitas itu berarti kan dari sebab akibat. Awalnya sebab akibat. Dia kalau ditelusuri lagi, kalau berdasarkan ilmu psikologi dan biologi ya, stimulus respon lah, itu paling basic banget itu. Kalau di psikologi namanya behaviorisme ya. Kalau yang terkenal itu Pavlov. Anjingnya penelitiannya Ivan Pavlov ya kalau nggak salah namanya, Ivan depannya saya lupa. Nah itu kan penelitiannya kan mengenai behaviorisme, jadi stimulus respon. Nah ini awal dari bentuk proses pembentukan logika dualitas di otak seperti itu. Jadi kalau ada bel, kalau penelitian anjing Pavlov itu kan kalau ada bel nggak perlu ada masakan, dia udah ngecas aja air liurnya keluar seperti itu kan. Itu penelitian sadis. Tidak, kalau sekarang udah nggak boleh kali ya, melanggar hak asasi hewan. Jadi itu terbentuk logika dasar di anjing tersebut. Kalau dia dengar bel, stimulasi bel, maka responnya air liurnya keluar karena dipikirnya akan ada makanan, karena dibentuk seperti kan stimulus respon kan awal penelitian seperti itu. Jadi awalnya makanan, bel, makanan, air liur keluar, lama-lama bel doang tanpa makanan, air liur keluar juga seperti itu. Jadi ada pembentukan logika sebab akibat di otak si anjing. Nah ini dasar banget memang. Karena kita ngomongin naluri dasar, Cakradasar. Jadi kalau istilahnya gampangnya kayak kalau haus minum, lapar makan, kalau merasa terancam ya lari atau lawan, tergantung lawannya itu yang mengancam itu lebih inferior atau superior dari kita. Inilah naluri dasar.
Nah, seperti yang sudah-sudah, yang saya ulang-ulang terus karena misi saya salah satunya ya untuk apa ya, membuat kita aware, sama-sama aware ya, bahwa takut itu gangguan dari naluri dasar, sehingga gangguannya seharusnya kita paling gampang itu adalah ketika kita terancam, seharusnya kita menghindar atau lari dengan rasa waspada. Nah, kalau terganggu jadi dengan rasa takut. Seperti itu. Melawan seharusnya dengan rasa waspada, terganggu jadi marah, seperti itu kan. Kemudian takutnya ini berkembang lagi, nggak berhenti di situ aja gitu kan, karena manusia mempunyai otak yang lebih maju daripada hewan, paling advance dan dalam makhluk hidup lainnya kan di dunia ini. Takutnya gangguannya pun juga bisa berkembang dengan lebih jauh lagi daripada ini gangguan dari dasarnya loh ya. Jadi takut ini jadi cemas. Nah, kecemasan itu kemudian berkembang lagi jadi kemelekatan untuk mengenai kecemasan. Orang jadi serakah, ketergantungan, rokok paling dasar, terus seks, narkoba ekstrim, makanan juga jadi rakus. Nah kan jadi ada kemelekatan terhadap salah satu sisi dari dualitas tersebut gitu kan, ada ketakutan, ada kecemasan atau keserakahan. Ini bentuk gangguannya ya. Jadi naluri dasar terganggu menjadi gangguan psikologis. Makanya seluruh gangguan itu ya kalau dari sini ya adanya di naluri dasar, cakra dasar, bukan di cakra perut, cakra jantung, bukan. Kalau dari sini ya, kalau menurut pemahaman seperti ini, maka seluruh gangguan adanya di cakra dasar. Karena gangguan adalah kemelekatan kepada salah satu dualitas. Seperti itu. Tokoh Bima ini memiliki tugas untuk membersihkan cakra dasar, dalam artian dia meruat si Ida dan Pinggala supaya nggak apa ya tadi itu nggak ada kemelekatan terhadap Ida dan Pinggala, karena si Gurudona ini jahat maksudnya. Di mana-mana selalu jahat ya. Jadi dia ngirim ke Arjuna itu, ngirim Bima itu ke cakra dasar itu, maksudnya jadi dikisahkan ada sumur gitu kan, Ida dan Pinggala ini dikisahkan adalah dua naga yang tinggal dalam sumur. Nah, harapannya adalah Bima itu nyemplung, habis itu diserang naga, tewas di sumur tersebut. Harapannya Gurudona seperti itu. Maknanya adalah Bima akan terjebak ke dalam dualitas, seperti itu. Terjebak dalam gangguan psikologis di cakra dasar. Apa itu? Ya itu tadi, takut, marah, serakah, pengennya makan doang, atau ingin minum yang enak-enak, atau makan yang enak-enak, seperti itu. Ada mengalami kemelekatan. Jadi Ida dan Pinggala ini kemudian berhasil diruat sama Bima, dalam artian beliau karena udah memahami mengenai dualitas, jadi dengan mudahnya ini diseimbangkan, tidak melekat ya, dalam artian bisa menjalankan fungsinya secara normal atau secara manusia secara sehat, fungsi manusianya, fungsi logika dualitasnya tidak terikat ya. Jadi kalau minum ya haus, ya makan ya lapar, nggak pernah lagi nggak akan ya udah kenyang tetap makan, atau nggak lapar makan. Ya semua sesuai kebutuhan fisik ya gitu kan, nggak serakah juga gitu kan, nggak korupsi ya kan gitu, bukan haknya yang nggak diambil, seperti itu kan. Nah ini terus nggak takut tapi waspada kayak gitu, nggak marah-marah, seperti itu. Jadi ya fungsi-fungsi naluri dasar saling menyeimbangkan. Nah, itu yang pertama, Ida Pinggala diruat. Nah kemudian Ida dan Pinggala ini akan teraktifkan. Jadi logika dualitas ini akan teraktifkan. Ceritanya adalah si sumur dan tempat naga Ida dan Pinggala ini nongkrong. Jadi Ida dan Pinggala ini kan diibaratkan seperti naga ya. Ini adalah sebenarnya sumsumna ya. Sumsumna itu kayak kalau di manusia itu ceritanya itu kayak tulang belakang ya, sumsum tulang belakang atau saluran di tulang belakang ini. Dan Ida dan Pinggala itu kayak dualitas saraf kiri dan kanannya, sebelah kiri dan kanan, sebelah sisi kiri dan sebelah kanannya gitu kan, ceritanya gitu sederhananya ya. Nah jadi dualitas kiri dan kanan ini aktif bebarengan, diaktifkan, menelusuri sumur ini naik ke atas menuju cakra berikutnya. Nah jadi fungsi melukat itu satu, ada dua tadi itu, satu untuk kembali menyeimbangkan
Ida dan Pinggala ini, dalam artian tidak pelekat pada salah satunya. Yang kedua, mengaktifkan Ida dan Pinggala ini supaya dua-duanya sama-sama aktif berputar dalam bentuk cakra menuju cakra berikutnya. Oke, saya akan jelaskan dulu yang pertama. Apa sih yang disebut dimaksud dengan menyeimbangkan ya? Kalau di naluri dasar ya, dalam artian rasa waspada dan rasa antusias, atau dalam istilah psikologi saya itu mortido dan libido ini ya saling menyeimbangkan, tidak ada yang terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya terlalu tinggi ya, misalnya mortido terlalu tinggi atau terlalu waspada, kan lelah tuh. Nah, libido dinaikin, senang-senang dulu. Nah, turunlah mortidonya. Kan kalau terganggu ya, misalnya orang depresi paling mudah jadi contoh ya, turut bersimpati juga terhadap orang-orang yang sedang mengalami kondisi depresi. Cuman kalau dalam sebagai contoh, orang depresi kalau dibawa senang-senang pun tetap tidak bisa keluar dari kondisi kesedihannya, seperti itu contoh. Jadi melekat pada satu sisi aja, nggak bisa keluar dari ke sisi lainnya. Begitu juga dalam libido, melekat pada libido. Jadi maunya senang-senang terus aja. Nggak bisa turun itu libido gitu kan. Maunya marah-marah terus atau senang-senang terus ya kan. Terus mengeluarkan energi gitu kan, mengeluarkan energi, senang-senang, fun-fun gitu, kayak keserakahan kayak gitu kan. Makanan maunya enak-enak terus, jadi obesitas. Narkoba, rokok kan nyarinya fun-fun terus ya. Sampai fisik nggak kuat. Kalau otak nggak bisa, pikiran nggak bisa membatasi ya, fisik jebol, seperti itu. Obesitas, sakit, akhirnya kan fisik yang membatasi ya. Nah, naluri dasar ganggunya begitu lah. Kalau tetap terus nggak seimbang seperti itu. Begitu juga pada ketergantungan atau kemungkinan dalam hal lainnya ya. Kalau misalnya keserakahan terhadap harta ya, misalnya ya kita bisa yang ekstrimnya nih, kalau di umat manusia ini yang saya juga sedih juga ya, kalau keserakahan terhadap harta itu ya kita bisa mengeruk sumber daya sebanyak-banyaknya untuk kita karena serakah ya. Cuman yang rugi ya bumi kan gitu. Itu menyedihkan. Oke. Nah, kalau udah seimbang ya nggak akan seperti itu. Maksudnya ambil secukupnya kayak gitu, sesuai dengan kebutuhan. Apa sih sesuai dengan kebutuhan? Ya nggak ada kecemasan. Jadi ya secara perasaan orang yang serakah atau keserakahan karena uang itu nggak bisa lepas itu ya, semakin banyak yang diperlukan ya semakin cemas, nggak akan bisa hilang, bahkan semakin meningkat kecemasannya kayak gitu. Ibaratnya seperti itu kayak gitu. Yang kasihan sih terutama ya kondisi alam ya, karena kecelakaan manusia ya alam rusak. Oke, itu mengenai menyeimbangkan ya. Jadi ya sumber masalah ya di cakra dasar itu ya, nggak seimbang itu, yang kemenekatan itu, kecemasan, keserakahan, depresi, yang ujung-ujungnya bisa schizofren seperti itu ya karena keseimbangan dari gangguan logika dualitas. Terjebak pada salah satunya aja, terjebak pada mortido atau libidonya saja, gangguan mortido atau gangguan libido, takut atau marah kayak gitu. Secara sederhananya seperti itu. Oke. Nah, untuk berikutnya mengenai naiknya dia ke cakra berikutnya setelah cakra dasar itu adalah cakra seks. Itu juga karena ini kisahnya mengenai logika, maka terjadi perkembangan logika juga, tidak lagi logika dualitas. Logika selanjutnya itu adalah di video selanjutnya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe. Kalau mau subscribe silahkan, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Kalau mau like boleh, kalau mau dislike juga boleh, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Rahayu.